Yang paling penting adalah ketika suami lagi marah, kita juga jangan jadi kebawa marah gitu. Karena biasanya yang satu lagi marah, tapi kalau yang satu dalam kondisi lebih tenang, itu semuanya akan lebih enak. Biarkan dia keluarkan marahnya dulu. Kalau lagi berdiri, duduk dulu yuk. Kalau lagi duduk, suruh ajak tiduran aja dulu. Jadi yang penting dia tenang aja dulu. Benar. Nah ini juga berlaku untuk sebaliknya. Kalau istri lagi marah, suami juga harus mengikuti nih. Diamin dulu, tenangin dulu, atau mungkin kasih hadiah. Kasih gift itu bisa bikin happy ya. Oke, semoga Mas Prabunya lagi nonton ya. Dan baik nih, kalau tadi bahas tentang kemarahan, meredamkan kemarahan suami. Sekarang juga pengen bahas tentang gimana sih kalau rumah tangga udah bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, tiba-tiba ada dalam titik jenuh. Nah, itu gimana dia ngatasinnya? Kita bahasnya nanti, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Jangan katakan jenuh kepada pasangan. Sebaiknya kita jangan mengakui kepada pasangan bahwa kita sedang jenuh padanya. Akan lebih baik kita masuk pada pokok permasalahannya, karena pada dasarnya kejenuhan dimulai dari masalah yang terus berulang dan belum terselesaikan, serta harapan yang tidak terpenuhi. Selesaikan masalahnya, bukan kejenuhannya. Diskusikanlah dengan baik terhadap pasangan. Jangan jadikan kejenuhan menjadi beban permasalahan yang sulit diatasi dalam rumah tangga. Ingatlah firman Allah yang menjelaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Jaga romantisme. Pada awalnya bersikap romantis memang mudah, namun pada pernikahan yang sudah terjalin lama, umumnya pasangan makin lama akan makin cuek. Maka perlu cara untuk menyiasati ini. Betapapun sibuknya kita, sediakanlah waktu untuk melakukan sikap atau ucapan romantis yang membuat pasangan kita bahagia. Sikap romantis selalu diartikan dengan dibawakannya hadiah, namun pasangan turut serta dalam meringankan beban pekerjaan pasangan. Itu sudah merupakan sikap romantis, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu hari Urwah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia bersamamu?" Aisyah menjawab, "Beliau melakukan apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketiga, mengenang masa-masa indah bersama pasangan. Cobalah berkilas balik dan bangkitkan kembali kenangan-kenangan indah bersama pasangan. Di awal pernikahan pasti sering mempunyai kebersamaan dengan pasangan kan? Mengapa tidak sesekali mengulanginya? Dan ciptakan juga masa-masa indah bersama pasangan. Tidak ada salahnya mengadakan liburan bersama untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas sehari-hari. Lalu bersyukurlah. Selama pasangan hidup masih menunaikan kewajibannya, artinya tidak ada alasan untuk bertengkar hanya karena jenuh dengan pasangan. Sesungguhnya bersyukur adalah cara terbaik untuk menambah nikmat dalam rumah tangga. Lihat sisi baik yang dimiliki pasangan. Selalu mengeluh tidak akan menghilangkan rasa jenuh, malah akan memperkeruh keadaan rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Ingat kembali, niat nikah sebagai sarana ibadah. Sama seperti sholat yang wajib terus dilakukan, dalam ibadah kita tidak boleh mengenal jenuh. Begitupun dengan pernikahan. Segarkan kembali niat kita bahwa pernikahan ini adalah sebagai wadah untuk beribadah. Ajaklah pasangan untuk melakukan ibadah wajib dan sunnah bersama demi mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan menyertai orang-orang yang menjalankan amalan-amalan sunnah setelah menjalankan amalan-amalan wajib. Insya Allah lenyaplah rasa jenuh ataupun bosan terhadap pasangan. Pemirsa beriman, demikianlah pemaparan mengenai cara-cara untuk mengatasi kejenuhan dalam rumah tangga. Yang penting untuk kita ingat ialah rasa jenuh itu akan hilang apabila kita dan pasangan melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan bersama pasangan kita.
namun tetap berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, karena Rasulullah bersabda yang artinya, bagi tiap-tiap amal itu ada masa-masa jemunya, dan pada tiap-tiap masa jemu itu ada peralihannya. Barang siapa yang peralihannya pada sunnahku, maka sesungguhnya dia telah memperoleh petunjuk. Dan barang siapa yang peralihannya kepadaku selain sunnahku, maka sesungguhnya dia telah tersesat. Hadis riwayat Al-Bazar. Ulanginya. Dan ciptakan juga masa-masa indah bersama pasangan. Tidak ada salahnya mengadakan liburan bersama untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas sehari-hari. Lalu bersyukurlah selama pasangan hidup masih menunaikan kewajibannya, artinya tidak ada alasan untuk bertengkar hanya karena jenuh dengan pasangan. Sesungguhnya bersyukur adalah cara terbaik untuk menambah nikmat dalam rumah tangga. Lihat sisi baik yang dimiliki pasangan. Selalu mengeluh tidak akan menghilangkan rasa jenuh, malah akan memperkeruh keadaan rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Ingat kembali, niat nikah sebagai sarana ibadah. Sama seperti sholat yang wajib terus dilakukan, dalam ibadah kita tidak boleh mengenal jenuh. Begitupun dengan pernikahan. Segarkan kembali niat kita bahwa pernikahan ini adalah sebagai wadah untuk beribadah. Ajaklah pasangan untuk melakukan ibadah wajib dan sunnah bersama demi mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan menyertai orang-orang yang menjalankan amalan-amalan sunnah setelah menjalankan amalan-amalan wajib. Insya Allah lenyaplah rasa jenuh ataupun bosan terhadap pasangan. Pemirsa beriman, demikianlah pemaparan mengenai cara-cara untuk mengatasi kejenuhan dalam rumah tangga. Yang penting untuk kita ingat ialah, rasa jenuh itu akan hilang apabila kita dan pasangan melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan bersama pasangan kita. Namun tetap berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, karena Rasulullah bersabda yang artinya, bagi tiap-tiap amal itu ada masa-masa jemunya, dan pada tiap-tiap masa jemu itu ada peralihannya. Barang siapa yang peralihannya pada sunnahku, maka sesungguhnya dia telah memperoleh petunjuk. Dan barang siapa yang peralihannya kepadaku selain sunnahku, maka sesungguhnya dia telah tersesat. Hadis riwayat Al-Bazar. Oke, itu tips dari Berita Islami. Sekarang saya mau nanya kenyataan ya. Kalau Zizi, untuk menghindari masa jenuh, pasti punya tips sendiri dong. Apa nih? Yang sudah saya lakukan, mungkin liburan ya. Pergi ke tempat-tempat yang kita suka. Atau mungkin ke tempat-tempat nostalgia dulu zaman lagi deket, sebelum menikah gitu. Hadiah juga itu sangat. Hadiah penting. Dan kadang-kadang yang suka terlupakan ketika orang udah menikah, ini bukan curhat ya. Iya. Hal-hal kecil yang dulu suka dilakuin pas udah nikah kayak cuek. Misalnya bukain pintu mobil, ya nggak sih, kasih bunga, kirim, agak curhat sih. Iya bener ya, tapi itu penting. Makanya alhamdulillah saya juga udah masuk ke tahun ke-7, tetap bisa bertahan karena kita memperhatikan hal-hal kecil. Masya Allah. Iya, dan tadi juga dijelaskan sama Rasulullah ketika siapa udah titik jenuh, ada satu masanya, kembalilah kepada sunnah-sunnahku. Menjalankan sunnah-sunnah yang diperintahkan sama Rasulullah, yang dicontohkan sama Rasulullah, insya Allah itu bisa menjaga semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Dan kayaknya hari ini temanya sangat keluarga ya. Bener. Jadi semoga besok nih weekend lakukan kebiasaan-kebiasaan sebelum menikah. Jadi biar makin lengket lagi. Setuju. Kalau gitu saya Zizi Syah pamit undur diri. Saya Zaskia Meka, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah. Buat para laki-laki, selamat menunaikan sholat Jumat. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.